Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-24 kali ini, video pembelajaran matematika kelas 9 masih pada pembahasan bangun ruang sisi lengkung. Pada kesempatan kali ini, kita fokus akan membahas bangun kerucut. Mari kita simak video pembelajaran materinya. Kerucut. Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai 5 segi N beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Berdasarkan gambar kerucut tersebut dapat disimpulkan bahwa kerucut tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut. A. Bidang alas, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran atau daerah yang diarsir. B. Diameter alas, kita simbolkan dengan huruf D, yaitu ruas garis AD. C. Jari-jari bidang alas, kita simbolkan dengan huruf R, yaitu garis OA dan ruas garis OB. D. Tinggi kerucut, kita simbolkan dengan huruf T, yaitu jarak dari titik puncak kerucut ke pusat bidang alas atau ruas garis CO. E. Selimut kerucut, yaitu sisi kerucut yang tidak diarsir. F. Garis pelukis, kita simbolkan dengan huruf S, yaitu garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak J ke titik pada lingkaran. Jaring-jaring kerucut. Tidak banyak jenis dan model untuk jaring kerucut, karena kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung yang bentuknya sangat relatif. Nah, di sini merupakan gambar bangun ruang kerucut, maka apabila kita potong bangun ruang tersebut, kita belah, akan berubah menjadi gambar seperti yang ada di kanan. Nah, di sini ini merupakan selimut kerucut, kemudian yang ini merupakan alas kerucut berbentuk lingkaran. Hubungan antara R, S, dan T. R di sini adalah jari-jari, S merupakan garis pelukis, T merupakan tinggi pada kerucut tersebut, dapat dinyatakan dengan persamaan-persamaan berikut yang bersumber dari teorema Pythagoras, yaitu, nah, kalian perhatikan di sini seperti segitiga siku-siku, maka berlaku aturan teorema Pythagoras, di mana sisi miringnya merupakan garis pelukis, sisi yang paling pendek adalah jari-jari, kemudian di sini sisi tinggi. Nah, untuk menemukan garis pelukis, bisa kita gunakan rumus S pangkat 2 sama dengan T pangkat 2 ditambah R pangkat 2. Di sini S merupakan sisi yang paling panjang. Kemudian untuk menemukan tinggi kerucut, bisa kita gunakan rumus T pangkat 2 sama dengan S pangkat 2 dikurangi R pangkat 2. Nah, untuk menemukan jari-jari kerucut, kita bisa menggunakan rumus R pangkat 2 sama dengan S pangkat 2 dikurangi T pangkat 2. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Luas alas dan luas selimut kerucut. Luas alas kerucut berbentuk lingkaran, sehingga untuk menemukan rumus luas alas kerucut, berarti kita menemukan rumus luas lingkaran, yaitu rumusnya adalah pi r pangkat 2. Kemudian untuk menemukan rumus luas selimut kerucut, yaitu rumusnya adalah pi dikali r dikali s, dimana pi-nya kita bisa menggunakan 22/7 atau 3,14.
luas permukaan bisa kita simbolkan dengan LP dan volume kita simbolkan dengan huruf V kerucut. Cara mencari luas permukaan kerucut yaitu dengan menambahkan luas alas dengan luas selimut. Luas permukaan kerucut sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Sehingga apabila kita substitusikan ke dalam rumus, luas alasnya yaitu pi R pangkat 2 ditambah pi RS. Nah, apabila kita ringkas, sehingga luas permukaan kerucut sama dengan pi dikali R dalam kurung R ditambah S. Untuk volume kerucut merupakan isi keseluruhan dari bangun tersebut. Sehingga volume kerucut rumusnya adalah 1/3 pi dikali R pangkat 2 dikali T. Nah, di sini dari 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Untuk memahami pembahasan materi kita tadi, mari kita simak pembahasan contoh soal pada kerucut. Yang nomor 1, sebuah kerucut mempunyai luas alas 176 cm persegi. Tentukanlah volume kerucut tersebut kalau tingginya 18 cm. Nah, di sini diketahui luas alasnya sama dengan 176 cm persegi. Alas kerucut bentuknya adalah lingkaran. Artinya luas alas itu rumusnya sama dengan pi R kuadrat sama dengan 176 cm persegi. Kemudian volume kerucut itu rumusnya 1/3 pi R kuadrat T. Nah, volume kerucut itu bisa kita tuliskan menjadi 1/3 dikali pi R kuadrat. Ini merupakan rumus luas alas. Berarti 1/3 dikali pi R kuadratnya diganti luas alas dikali tinggi. Sehingga bisa kita substitusikan menjadi 1/3 dikali luas alasnya 176 dikali tingginya 18 cm. Nah, sehingga apabila ada yang bisa kita sederhanakan yaitu 3 dengan 18. Menjadi ini kita coret 1, ini 6, sama-sama kita bagi dengan 3. Sehingga volume kerucut sama dengan 176 dikali 6. Sehingga volume kerucut sama dengan 1056 cm kubik. Contoh soal kerucut yang kedua. Ada sebuah kerucut yang memiliki jari-jari 28 meter dan panjang garis pelukisnya yaitu 40 meter. Cari dan hitunglah luas kerucut tersebut. Luas kerucut artinya luas permukaan kerucut. Nah, di sini yang diketahui R sama dengan 28 meter. S sama dengan 40 meter. S itu merupakan garis pelukis. Maka luas permukaan kerucut sama dengan pi dikali R dalam kurung R ditambah S. Nah, kita substitusikan L sama dengan pi-nya kita menggunakan 22/7 karena bisa kita sederhanakan dengan jari-jarinya. Kelipatan 7, 28 itu. Sehingga 22/7 dikali 28 dalam kurung 28 ditambah 40. L sama dengan yang ada di dalam kurung ini kita selesaikan terlebih dahulu. Sehingga yang di luar kurung kita tulis kembali 22/7 dikali 28 dikali 68 diperoleh dari 28 ditambah 40. Sehingga 22/7 dikali 28 dikali
68 sama dengan 5.984 meter persegi. Jadi luas kerucut tersebut adalah 5.984 meter persegi. Contoh soal kerucut yang ketiga. Gambar di bawah menunjukkan kap lampu dengan panjang jari-jari lingkaran atas 5 cm serta jari-jari lingkaran bawah 10 cm. Hitunglah berapa luas bahan yang harus disediakan untuk membuat kap lampu tersebut. Maka sebenarnya kap lampu itu kan yang atasnya ini kan berlubang. Maka untuk lebih memudahkan kita beri garis putus-putus sehingga membentuk kerucut besar dan kerucut kecil yang tidak akan kita pakai ini, sehingga apabila kita ketahui yang diketahui pada soal di sini, jari-jari lingkaran kecil yang atas ini kita simbolkan dengan RK sama dengan 5 cm. Kemudian selimut, yaitu selimut kecil, SK sama dengan 8 cm. Kemudian jari-jari lingkaran besar atau jari-jari bawah ini 10 cm. Kemudian selimut kerucut besar SB itu artinya keseluruhan dari sini ditambah yang kecil ini 12 ditambah 8 yaitu 20 cm. Nah, untuk menemukan luas bahan yang digunakan artinya berarti kita menghitung rumus luas selimut. Berarti kita menghitung luas selimut kerucut besar, kerucut yang sebelum dipotong diambil luas selimut kerucut kecil yang akan kita potong ini nanti karena ini tidak terpakai. Nah, rumusnya berarti sama dengan Pi R besar dikali S besar. Karena rumus luas selimut kerucut yaitu Pi RS. Pi dikali R besar dikali S besar dikurangi Pi dikali R kecil dikali S kecil, selimut kecil. Nah, berarti sama dengan kita substitusikan Pi-nya kita menggunakan 3,14 karena di sini tidak ada yang kelipatan 7 dikali jari-jari pada lingkaran besarnya, lingkaran bawah yaitu 10 dikali S selimut kerucut besar yaitu 20, kemudian dikurangi Pi, kita pakai 3,14 juga dikali jari-jari pada lingkaran yang atas yaitu 5 dikali selimut pada kerucut kecil yaitu 8, sehingga yang ini 3,14 dikali 10 dikali 20 yaitu 628 dikurangi 3,14 dikali 5 dikali 8 yaitu 125,6, sehingga 628 dikurangi 125,6 yaitu 502,4 cm persegi. Jadi luas bahan yang harus disediakan untuk membuat kap lampu tersebut adalah 502,4 cm persegi. Contoh soal kerucut yang keempat. Pasir sebanyak 12.320 meter kubik ditumpuk sampai membentuk kerucut dengan ketinggian 15 meter. Tentukan jari-jari ganjal tumpukan pasir tersebut. Karena yang diketahui pada soal adalah volume pasir, maka acuan rumus kita adalah rumus volume kerucut, yaitu sama dengan 1/3 Pi R pangkat 2 T. Nah, di sini kita substitusikan
volume kerucutnya sudah diketahui 12.320 sama dengan 1/3 dikali pi-nya kita pakai 22/7. Kemudian R-nya yang akan kita cari tetap kita tuliskan R⁻² dikali T-nya 15. Di sini apabila ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu 3 dengan 15 kita sederhanakan, di sini 31, di sini 15, 5. Sehingga yang ruas kiri tetap kita tulis 12.320 sama dengan 22/7 dikali R⁻² dikali 5. Di sini 1/3-nya sudah hilang ya. Karena 3-nya ini sudah menjadi 1. Kemudian yang ruas kiri tetap kita tulis 12.320 sama dengan di sini 22 dikali 5, yaitu 110 dikali 110/7 dikali R⁻². Kemudian untuk ruas kanan tidak mengandung penyebut, maka per 7 ini kita pindah ke ruas kiri, sehingga 12.320 dikali 7. Pada ruas kanan pembagian kita pindah ke ruas kiri menjadi perkalian, dikali 7 sama dengan 110 R⁻². Sehingga hasilnya R⁻² sama dengan di sini 12.320 dikali 7, hasilnya adalah 68.240, kemudian dibagi 110. Nih. Maka R⁻² sama dengan 784. Nah, karena yang kita cari adalah jari-jari R⁻1, maka R-nya sama dengan akar dari 784, yaitu R sama dengan 28 meter. Contoh soal kerucut yang kelima. Luas selimut kerucut 264 cm persegi. Jika jari-jari alas kerucut 6 cm, hitunglah panjang garis pelukis dan tinggi kerucut tersebut. Nah, di sini sudah ada ketentuan, gunakan pi-nya sama dengan 22/7. Rumus luas selimut kerucut yaitu pi RS. Sehingga bisa kita substitusikan, rumus luas kerucutnya adalah 264 sama dengan pi-nya kita pakai 22/7 dikali R-nya 6, kemudian S garis pelukis yang akan kita cari terlebih dahulu. Sehingga untuk pada ruas kanan tidak mengandung penyebut, maka 7-nya ini per 7, pembagian 7 ini kita pindah ke ruas kiri menjadi 264 dikali 7 sama dengan 22 dikali 6 dikali S. Nah, 264 dikali 7, 1848 sama dengan 22 dikali 6, 132 dikali S. Sehingga S sama dengan 1848 dibagi 132. Nah, S-nya sama dengan 14. Garis pelukis kerucut tersebut adalah 14 cm. Nah, setelah garis pelukis kerucut bisa diketahui, maka kita bisa menemukan tingginya. Misalkan tinggi kerucut adalah T, maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras yang berhubungan dengan R, berhubungan dengan S, berhubungan dengan T. Ada kaitannya itu. Sehingga bisa ditemukan rumusnya T⁻² sama dengan S⁻² dikurangi R⁻². Sehingga T⁻² sama dengan S-nya tadi 14, artinya 14⁻² dikurangi R-nya 6, 6⁻². Sehingga T⁻² sama dengan 14⁻² yaitu 196 dikurangi 6⁻² yaitu 36. Sehingga T⁻² sama dengan 160.
Nah, berarti T-nya sama dengan akar dari 160. Nah, karena di sini akar dari 160 itu tidak ada, maka bisa kita sederhanakan menjadi akar 160 itu bisa diperoleh dari 16 dikali 10. Akar pangkat 2-nya ini tadi kan tidak ada. Bisa diganti dengan 16 dikali 10. Sehingga bisa kita sederhanakan akar pangkat 2 dari 16 yaitu 4, berarti sudah keluar dari akar. Kemudian akar pangkat 2 dari 10 kan tidak bilangan bulat, maka tetap kita tuliskan menjadi akar 10 saja, sehingga tinggi kerucut adalah 4 akar 10 cm. Nah, setelah kalian memahami pembahasan beberapa contoh soal dari penguruan sisi lengkung kerucut, coba kalian latihan mengerjakan agar kalian bisa lebih memahami materi ini. Tugas ke-24 yaitu mengerjakan 5 buah soal. Di sini nomor 1, 2, dan 3. Kemudian pada slide selanjutnya nah, di sini nomor 4 dan nomor 5. Apabila mengalami kesulitan, kalian bisa menanyakan pada guru mata pelajaran matematika kalian, atau kalian bisa sharing dengan temennya melalui grup WA, dan atau juga bisa kalian browsing pada internet. Semoga kalian bisa belajar secara mandiri dan bisa memahami materi tersebut. Untuk itu, saya akhiri video pembelajaran pada pertemuan ke-24 ini. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan selanjutnya, yaitu pembahasan kita tentang bola. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.